Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermin sebagai Kepala Sekolah SDN Lombon, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Lombon yang saya banggakan, dan juga Ibu Halimatus Supra sebagai calon guru penggerak yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah di hari ini kita bertemu di dalam kesempatan yang alhamdulillah ya, syukur, semoga kegiatan pagi hari ini mendapat ridho dan rahmat oleh Subhanallah Ta'ala. Dan salam serta salawat selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizkia. Asal saya, instansi saya dari SMA Negeri 2 Sumedang, yang pada saat ini saya ditugaskan sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi Ibu Halimatus Supra dalam 6 bulan di pendidikan guru penggerak. Hari ini Bapak Ibu, ini merupakan kesempatan yang betul-betul luar biasa ya untuk diri saya pribadi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru di sini yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada teman kita Ibu Halimatus Supra, yang pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan tentang hasil belajarnya khususnya dalam modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Bapak Ibu, tentunya pada kesempatan hari ini tidak akan terlaksana tanpa adanya support dari Bapak Ibu sekalian, sehingga saya berharap kita di sini bersama-sama betul-betul dapat memanfaatkan kegiatan ini. Yang pertama untuk sekolahnya Bapak Ibu, terutama untuk sekolah, di mana di sini Bu Halimatus Sa'diyah sebagai calon guru penggerak ini akan menyampaikan visi sebagai guru penggerak dan nanti akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah ini. Saya masih belum tahu apakah di sekolah ini sudah dirumuskan visi dan misi. Dan kesempatan hari ini akan menjadi, jika memang visi di sekolah ini belum dirumuskan, kesempatan hari ini akan menjadi kesempatan pertama untuk merumuskan, yang tentu saja tidak akan cukup dalam waktu di hari ini saja, sehingga nanti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan waktu kembali kepada teman-teman untuk menindaklanjuti dari hasil kegiatan ini. Sementara ini kita akan mengikuti Ibu Halimatus Sa'diyah untuk menyampaikan visi sebagai guru penggerak dan nantinya bagaimana langkah selanjutnya untuk merumuskan visi di sekolah, karena di sini sudah lengkap ya, guru kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada semua Ibu. Syukur alhamdulillah. Untuk mengefisiensikan waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan arahan dan sekaligus membuka acara diskusi kita. Kepada Bapak Hermin dipersilakan.
Terima kasih kepada Ibu Rizkia selaku pembimbing selaku pelajar praktik ada acara program calon guru penggerak, dan kami ucapkan juga selamat datang di lembaga kami. Mudah-mudahan kedatangan Ibu membawa berkah bagi kami, bagi lembaga kami di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi penyampaian visi sekolah dan Jakarta perubahan. Ini tentunya sangatlah penting bagi kita, khususnya di lembaga kita, karena visi ini adalah merupakan tujuan atau program yang ingin kita capai bersama-sama untuk mencetak karakter anak didik kita nanti. Kemudian selanjutnya selawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita bisa berada di zaman sekarang ini, di zaman yang merdeka. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhir zaman seperti yang Bapak, Ibu, dan khususnya kepada Ibu Rizkia yang selaku guru praktik, kami sangat mengharapkan bimbingan arahan dari Ibu bagaimana agar supaya anak buah kami atau teman kita Ibu Halimatul Zuhra, yang kalau Ibu tadi 2 kali salah menyebutkan nama Halimatul Sa'diyah, itu yang benar Ibu Halimatul Zuhra. Mudah-mudahan Ibu Halimatul Zuhra ini menerima arahan, bimbingan, dan petunjuk dari Ibu, sehingga nantinya Ibu selaku calon guru penggerak insya Allah akan menjadi guru yang betul-betul kita harapkan adalah guru yang betul-betul kita dambakan jadi guru yang sangat profesional, kemudian guru yang bermartabat dan sebagainya. Mudah-mudahan hal ini akan dapat kita petik manfaatnya di kemudian hari. Demikian saja Ibu sebagai tekapur pilih kata sambutan dari kami selaku kepala sekolah. Sekali lagi kami selaku kepala sekolah pimpinan di sini mengharapkan bimbingan dan arahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara ini resmi kami nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Halimatul Zuhra. Kepada Ibu Halimatul Zuhra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkia selaku guru praktek pengajar di kelompok kami Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Lombang dan juga teman-teman
guru yang juga saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di sini di SDN Logam bersama guru kami, guru pengajar praktek, Ibu Rizkia dan juga teman-teman guru serta kepala sekolah dengan keadaan sehat dan sempat serta masih semangat tentunya. Shalawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membuka pintu gerbang ilmu kepada kita seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu, baik, kali ini kita akan berdiskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Sebagaimana yang telah ditugaskan kepada kami di modul-modul sebelumnya, kami sudah membuat visi guru penggerak dan juga prakarsa perubahan. Namun di sini kita akan membahas visi sekolah. Sebelum itu, ada beberapa kalimat rupang yang akan kita lengkapi. Kalimat rupang itu untuk cita-cita kita kepada murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid kita yang bagaimana. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Yang enam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, untuk menyelesaikan kalimat rupang ini, kita perlu menilik kembali murid-murid kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita rampungkan kalimat tadi dengan sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Saya gambarkan di sini. Saya juga sudah punya mimpi tentang murid-murid di masa depan. Ini tugas di sebelumnya. Saya ingin memiliki murid yang religius, yaitu beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, saya ingin memiliki murid yang melek teknologi, di mana sesuai dengan abad 21 saat ini. Yang ketiga, saya ingin memiliki murid yang mandiri, tanpa ketergantungan kepada orang lain. Selanjutnya, saya ingin memiliki murid yang berkarakter. Saya ingin memiliki murid yang aktif dan kreatif. Selanjutnya, saya ingin memiliki murid yang mencintai lingkungan. Situasi murid yaitu religius, melek teknologi, mandiri, kreatif, aktif, berkarakter, mencintai lingkungan, beradab, dan berakhlak mulia. Nah, suasana di sekolah untuk di masa depan saya menginginkan sekolah yang ramah anak, sekolah dengan fasilitas yang memadai, sekolah hijau, sekolah merdeka belajar. Peran guru hanya sebagai fasilitator, sebagai among, memberikan keteladanan, memberikan motivasi. Nah, itulah beberapa impian saya sendiri di masa mendatang kepada murid-murid. Nah, selanjutnya sebelum ke visi, kita kembali ke kalimat rupang tadi. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan kalimat rupang, mari kita bahas bersama-sama. Kita catat di sini apa yang kira-kira yang kita inginkan untuk murid-murid di masa depan untuk sekolah kita. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
mulia, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, aktif, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter, potensi, dan minat yang berbeda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dengan nilai kejujuran dan kedisiplinan, lingkungan belajar yang berpihak pada murid, dan kerjasama antar guru. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk bermain, belajar, dan mendapatkan ilmu serta mengembangkan bakat minat yang dimiliki dengan adanya dukungan dari semua pihak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui kolaborasi dan kerja keras semua pihak. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan suatu visi harus ada kolaborasi semua warga sekolah dan tanggung jawab bersama. Ya, demikian kalimat umpan dan cita-cita untuk murid kita di masa depan. Selanjutnya kita akan membuat visi sekolah. Sebelum ke visi sekolah, kita balik lagi, apa itu visi? Visi itu seperti apa? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang menuju arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan. Nah, visi kita saat ini adalah berprestasi dan berwawasan maju berdasarkan ilmu dan takwa. Sedangkan misinya menanamkan keyakinan melalui pengamalan ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat dan minat siswa, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan, meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, pertanyaannya, apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang kita tulis tadi? Yang tadi ada, kita mengikat profil pelajar Pancasila, murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, terus inovatif, aktif, kreatif, tadi mandiri juga. Ini apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan yang tadi? Berprestasi, berwawasan maju, berdasarkan ilmu dan takwa. Bagaimana Bapak Ibu? Sebetulnya sudah baik, namun karena itu sudah lama kita buat beberapa tahun yang lalu, kita perlu permajaan, perlu direvisi ulang dengan zaman yang sekarang ini. Iya. Artinya visi itu sebetulnya baik, tapi menurut saya di era global ini perlu direvisi, perlu diperbaiki. Kita harus bersama. Bapak ada usulan kira-kira apa yang perlu kita redaksinya diubah atau berprestasi dan berwawasan maju berdasarkan ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa itu masuk profil pelajar Pancasila yang pertama. Berwawasan maju dan berprestasi.
ingin di profil Pancasila itu yang 6 masih kurang kayaknya ya. Belum ada mandiri kreatif. Ya. Ya kalau itu sudah apa namanya, sebenarnya itu sudah berkaitan dengan poin yang tadi bilang. Kalau memang ada yang mau ditambah, bisa ditambah. Mungkin itu kan ada si 6 ya. Apakah di misi itu bisa dulu yang ibu tadi katakan? Tidak, yang visinya Pak, yang misi tidak Yang misi. visi dulu ya, visi dulu. Oh, ya. Yang visi berprestasi, berwawasan maju berdasarkan ilmu dan takwa. Itu bisa ditambah. Tapi sampai Seperti izin dari kepala sekolah tadi, mari kita kalau memang mau direvisi, kita revisi bersama sesuai cita-cita ke depan nanti. Sesuai yang telah kita tuliskan tadi, masukkan bisa masuk ke visi sekolah. Karena kepala sekolah tadi itu sudah visi yang lama sekali. Penambahan sedikit sih. Kalau berdasar pada elemen program belajar Pancasila, di situ sudah hasilnya sudah ada yang berprestasi, berwawasan baru dan berdasarkan ilmu dan takwa. Mungkin kita perlu menambahkan yang kreatif sih, kreatif dan bernalar kritis. Berprestasi, kreatif, berprestasi, bernalar kritis, dan berwawasan maju berdasarkan ilmu dan takwa. Ibu-ibu. Ada yang lain? Baik. Sebelum ke visi sekolah, sebagai guru penggerak saya juga punya visi. Nah, kemarin saya sudah ada tugas di 1.3 ini. Visi guru penggerak di saya adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun visi ini, saya harus melalui tahapan-tahapan. Seperti yang pertama adalah prakarsa perubahannya dimulai dari atap. Apa itu atap? Atap itu dari aset kita. Aset kita itu apa? Ya, T-nya adalah tantangan, A-nya aksi, P-nya pembelajaran. Nah, dari aset kita ditulis apa saja yang menjadi aset kita. Di dalam takwa dan beriman, ini ada peserta didik terbiasa membaca doa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Terus peserta didik secara mandiri mampu mengerjakan tugas dengan krisis. Ini di teknologinya, kemandirian di teknologi. Terus peserta didik terbiasa dengan 3S, senyum, sapa, saling. Tantangannya apa dari ketiga aset ini? Yang pertama, kurang serius dalam berdoa, kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, kurangnya fasilitas internet yang memadai. Kadang kalau pakai puisi semuanya pakai itu ada yang lemot, ada yang keluar, kadang seperti itu. Terus kebiasaan 3S-nya hanya dilakukan kepada guru, asalin, senyum, nyapa itu ke guru. Kalau ke teman-temannya itu tak asalin, tak senyum, tak celak atau kawan gitu ya. Itu tantangannya. Terus aksinya memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa secara khusyuk. Guru memberikan reward supaya anak lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Terus memfasilitasi jaringan internet. Nah, kita menyediakan hotspot ya kalau wifi-nya kurang memadai. Penyambutan siswa setiap pagi di pintu gerbang sekolah. Ini yang untuk 3S-nya. Dalam pembelajaran, di pembelajaran peserta didik memahami pentingnya berdoa. Kita tanamkan bagaimana pentingnya berdoa agar mereka mulai serius dan khusyuk
dengan mandiri. Pembelajaran selanjutnya, peserta didik mahir dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Seperti tadi misalnya mengenai puisi. Yang terakhir, peserta didik melakukan pembiasaan 3S kepada semua warga sekolah, bukan cuma untuk guru. Ini untuk atapnya. Tahapan selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan untuk mencapai visi tadi adalah upaya menerapkan kebiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Ini digali dari rasa percaya dirinya dulu dan semangat belajarnya. Karena saya lihat di diri siswa, rasa percaya diri masih kurang. Dibuktikan dengan kalau disuruh-suruh menjadi petugas seperti petugas upacara, data itu kadang banyak yang tidak mau. Tahapan selanjutnya melalui tahapan bagja. Apa itu bagja? B-nya adalah buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. adalah gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Tahapan bagjanya adalah meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tahapannya seperti ini, tidak perlu saya bacakan ya. Ini buat pertanyaan utamanya dulu. Dari atap tadi dibuat tahapan seperti ini untuk mewujudkan perubahan yang sudah kita rencanakan untuk mewujudkan visi tadi. Baik demikian untuk melangkah membuat visi. Karena kita sudah punya visi, kita hanya nanti merevisi atau menyesuaikan atau juga menambahkan. Seperti tadi sudah kepala sekolah memberi lampu hijau bagi kita untuk merevisi atau menambahkan visi yang sudah ada. Tadi kita sudah membuat cita-cita kita untuk murid di masa depan, untuk dituangkan nanti di dalam visi. Nah, visinya ini sudah bagus, namun kita nanti hanya perlu menambahkan saja. Nah, kita tambahkan nanti melalui forum diskusi internal, bagaimana baiknya sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang sudah kita tuliskan tadi di cita-cita murid di masa depan. Baik, demikian dari saya dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatannya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya mohon maaf atas nama pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Halimatus Subha sudah menyelesaikan ya pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang tadi sudah mendapat lampu hijau dari Bapak Kepala Sekolah bahwa visi sekolah kita perlu untuk diremajakan, peremajaan. Bisa juga visi tidak kita ubah, namun misinya yang barangkali kalau di dalam perkembangannya mungkin masih kurang sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan yang diusung oleh Ibu Halimatus ya. Nah, tadi kan Ibu Halimatus memaparkan tentang atap, memaparkan tentang baja. Ini dapat menjadi alternatif Bapak Ibu bagi sekolah kita di dalam merumuskan misi. Misi kan tujuannya untuk bagaimana visi itu terrealisasi. Nah, melalui misi maka kita akan dapat mewujudkan visi itu.
sejauh ini saya melihat di sekolah ini sudah banyak sekali kemajuan ya. Bapak Kepala Sekolah masih ingat ya tentang kapan visinya itu dibuat. Kemudian Bapak Ibu paham tentang visi itu apa. Nah, alhamdulillah ini merupakan satu hal yang menjadi potensi aset juga ya bagi kita. Kenapa saya katakan aset? Dari yang kita bahas sebelumnya ini sudah menggambarkan bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah sadar apa sih sebenarnya visi, apa itu sebenarnya yang kita inginkan, ekspektasi kita kepada murid itu apa. Semua Bapak Ibu di sini sudah menyadarinya, sehingga kita hanya perlu Ibu? Perlu penguatan saja dengan cara apa, mulai kapan kita akan memulai. Sebenarnya kita sudah mulai, hanya kurang diperbanyak. Istilahnya kalau menurut di agama Islam itu sudah istiqomah ya. Tinggal mungkin istiqomahnya ya, mungkin hanya menambahkan kuantitas saja ya. Barangkali ini Ibu Halimatus, tambahan dari saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman guru yang telah memberikan kesempatan dan telah memberikan atensi untuk kegiatan kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita